Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak ibu, segenap takmir Masjid Baitul Arqam pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting yang saya hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang mengikuti kajian pagi hari ini secara live streaming dimanapun berada, mudah-mudahan tetap istiqomah, mudah-mudahan tetap senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mengikuti terus kajian di setiap Jumat pagi yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Baitul Arqam. Tidak lupa, dan mungkin ini terkhusus kepada adik-adik kita mahasiswa dari UMY Universitas Muhammadiyah Jogja yang kebetulan sedang mengabdi di Desa Grinting walaupun hanya 1 bulan ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di Mushola Baitul Maqdis, saya doakan kalian semua 18 orang kalau tidak salah, mudah-mudahan betah di Grinting tapi juga tidak merasa kebetahan ya. Mudah-mudahan betah berada di Grinting, tapi mudah-mudahan pula juga tidak kebetahan. Kalau kebetahan nanti ndak mau pulang, ya. Saking betahnya di Grinting, jadi nggak mau pulang. Tapi betah, mudah-mudahan merasa nyaman, merasa menikmati berada di Desa Grinting, yang kalau di siang hari merasakan cuaca yang cukup panas terik, mungkin berbeda dengan di kampung-kampung kalian di tempat tinggalnya ya. Nah, adik-adik kita mahasiswa ini tentu latar belakang tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Kalau kuliahnya di UMY,
tapi asalnya itu berbeda. Ada yang dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau tidak salah Mbak Feby ya, dari Bima ya. Kemudian ada yang dari Bekasi, ada yang dari Klaten, ada yang dari Solo, ada yang dari Lampung, ada yang dari Riau, ada yang dari Sulawesi. Yang Sulawesi mana ini? Ini ya, dari Sulawesi, Kerawang, ya, jauh-jauh. Tapi alhamdulillah kelihatannya lebih cocok untuk mencari ilmu di perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya. Jangankan di Yogyakarta, di NTT, Kupang pun Muhammadiyah ada di sana. Yang mayoritas mahasiswanya beragama Kristen. Kemudian di Sorong, Papua juga Muhammadiyah hadir. Perguruan tingginya ada di sana. Itu pun mayoritas mahasiswanya beragama Kristen. Ya. Tapi mereka mau menimba ilmunya di perguruan Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah itu kan milik umat Islam. Ya. Nah, di situ mesti ada keistimewaan tersendiri. Kenapa mereka mau menimba ilmunya di perguruan tinggi Islam? Baiklah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini dalam cuaca yang cukup bagus tentunya, sekalipun agak dingin karena hembusan angin kumbang, seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa Jumat pagi hari ini sudah tanggal 7 bulan Safar. Ya. Tanggal 7 bulan Safar 1447 Hijriyah. Kalau ibu-ibu lebih kebanyakan mengucapkannya itu sapar, ya. Nggih, ya. Itu bukan sapar tapi sofar, pakainya sod. Ya. Dan untuk pagi hari ini kajian yang ke-302. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung itu alhamdulillah kajian di setiap Jumat pagi di Masjid Baitul Arqam ini sudah 5 tahun lebih 10 bulan. Ya, hampir 6 tahun. Ya, mudah-mudahan kajian ini akan terus berjalan dengan batas waktu yang tidak ditentukan, ya. Mohon maaf Jumat yang lalu saya tidak bisa hadir Bapak dan Ibu karena ada persoalan kesehatan, ya. Badan sedang tidak enak. Alhamdulillah saat itu digantikan sama Imam Rawatib Masjid Baitul Arqam, Saudara Abu Nasor, ya. Tapi ternyata udah berani, ya, udah ada keberanian untuk ngisi kajian di depan kamera, ya, ada berani. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat lil alamin, ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku turunkan, tidak aku ciptakan Muhammad di muka bumi kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pak, kok senengnya desel-deselan ya Pak?
sebelah utara masih kosong. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk sebagai saksi, ya. Sebagai saksi juga untuk memberi kabar berita yang terbaik, termasuk juga untuk memberikan peringatan-peringatan. Itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat ayat yang ke-8. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Sungguh kami turunkan, sungguh kami utus Muhammad itu sebagai saksi, pembawa berita gembira yang terbaik dan memberikan peringatan-peringatan, ya. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad itu juga sebagai penyempurna akhlak manusia. Karena di zaman jahiliyah itu betapa bobroknya akhlak manusia kala itu, ya tidak ubahnya juga dengan di zaman-zaman sesudahnya jenenge manusia. Itu ya akhlaknya luar biasa, ada yang sudah bagus, ada yang belum. Maka dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penyempurna akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Sebegitu agungnya akhlak Rasulullah, sebegitu besarnya akhlaknya Nabi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian yang tertinggi, ya. Sampai-sampai Allah memberikan pujian yang tertinggi, pujian yang paling agung. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Allah sampai mengatakan demikian, dan sungguh engkau Muhammad itu terdapat akhlak yang begitu agung. Bapak Ibu, pujian dari sesama manusia saja, siapa sih orangnya yang ketika dipuji itu ndak GR? Jadi Mas Bagus, kalau dipuji GR ndak? Mas Bagus ini kalau dipuji sama teman mahasiswa, apalagi dari teman putri, itu mesti GR-nya nggak main itu. Apalagi kalau sampai yang memuji itu Allah, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Rasulullah itu beda dengan kita. Kalau kita dipuji kegeeran, tapi kalau Rasulullah dipuji enggak GR, ya. Baik jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pada Jumat yang lalu sudah kita selesaikan tema perihal tentang masalah budaya. Masalah budaya, adat, tradisi yang kemudian terbagi menjadi 3. Yang pertama budaya yang sesuai dengan syariat. Yang kedua budaya ataupun adat istiadat tradisi yang awalnya tidak sesuai dengan syariat kemudian mendapatkan campur tangan manusia lantas menjadi berubah, ada persesuaian dengan syariat. Dan yang ketiga, adat budaya yang sama sekali tidak sesuai dengan syariat berkaitan dengan adanya praktek khurafat,
adanya praktek kemusyrikan di sana, maka budaya, adat, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat hendaklah untuk ditinggalkan. Itu kemarin bahasan kita. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk pagi hari ini yaitu perihal tentang masalah kesenian. Nah, ini masih agak ada kedekatan dengan budaya. Kesenian juga merupakan bagian dari budaya, ada di dalamnya. Termasuk nanti di dalam kesenian itu kan bermacam-macam. Ada yang dinamakan dengan seni rupa atau seni lukis. Ada yang dinamakan pula dengan seni suara. Ya. Maka kemudian muncul penyanyi, ya. Kemudian muncul tilawah, sangkori itu kan bagian dari seni, dan itu masuk ke seni suara. Kemudian ada pula seni gerak, atau bisa disebut juga dengan seni tari. Nah, seni tari atau seni gerak. Lah di Muhammadiyah itu yang paling dikenal adalah seni bela diri, ya. Tapak suci putra Muhammadiyah itu adalah seni, masuk ke seni gerak atau bisa juga dengan seni tari. Perihal tentang masalah seni yang di dalamnya juga ada seni suara, ada seni rupa, seni lukis, seni gerak, seni tari dan lain-lain. Itu kami mencoba untuk membuka, itu ada di dalam di dalam buku HPTM jilid 1 halaman 283. Ini bukunya, ya. Kemudian yang kedua, pandangan Islam tentang kesenian, itu pada buku HPTM jilid yang ketiga yang tebal itu halaman 155. Kemudian yang berikutnya, masalah kesenian dan adat, itu terdapat di dalam buku tanya jawab HPTM jilid 2 halaman 196. Apa hukumnya mendengarkan nyanyian, lalu hukum memasang gambar, itu pada jilid 5 halaman 214. Seni budaya dan hukum suara wanita, itu jilid 7 halaman 146. Dari sekian apa yang saya baca, saya rangkum dan saya simpulkan, terdapat di dalam HPTM jilid yang kedua halaman 196. Insya Allah yang akan kita pelajari bersama. Jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Muncul pertanyaan, kesenian itu dari sisi hukum fikih, itu hukumnya apakah dibolehkan, apa hukumnya dilarang, apa haram, apa makruh, apa wajib, ya. Kira-kira kesenian itu hukumnya apa wajib, kita harus berseni, apa kemudian hukumnya haram, tidak boleh, apapun bentuk kesenian itu tidak boleh, haram, dilarang, berdosa. Apa kemudian makruh, apa kemudian sunnah, apa mubah. Ini timbul pertanyaan. Nah, Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya tentu tidak gegabah di dalam menentukan hukum-hukum itu, ya. Dan disinilah bedanya Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya, mohon maaf, dengan kelompok-kelompok lain. Mungkin di kelompok lain atau di tempat lain ada yang mengatakan bahwa kesenian itu hukumnya haram, apapun alasannya ada, ya.
Tapi ada pula yang menghukumi bahwa seni boleh-boleh saja tanpa kemudian ada poin-poin penting ya. Pokoknya hukumnya boleh. Apapun bentuknya boleh gitu ya. Tapi di majelis tarjih di Muhammadiyah itu tergantung ilatnya. Maksudnya apa? Tergantung sebab kita memerankan seni di sana. Atau untuk apa seni itu? Barulah kemudian muncul hukum. Ya. Jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Dalam menetapkan soal seni rupa, seni suara, yang pertama, seni rupa ini pernah Muktamar Tarjih memutuskan gambar tentang perihal gambar ini hukumnya berkisar kepada ilatnya atau sebab. Yang pertama itu ada 3 macam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, kita bahas dulu tentang seni rupa dalam Muktamar Tarjih. Gambar ini hukumnya berkisar kepada sebabnya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, kalau kita pasang gambar, bukan pasang ya, memasang gambar, termasuk juga foto ya. Adik-adik mahasiswa di rumah ada fotonya? Ada? Ya, tentu mesti ada ya. Fotonya keluarga, foto bapak ibu itu ya. Atau kalau di kantor-kantor, foto presiden dan wakilnya. Kalau di kantor-kantor, termasuk di kantor Muhammadiyah, dari tingkat ranting cabang, daerah, wilayah dan pusat, itu mesti juga ada foto. Fotonya para pimpinan-pimpinan terdahulu. Itu kan mesti dipajang. Kalau kita pasang atau memasang gambar lalu untuk disembah, bisa jadi, maka di sini hukumnya haram. Itu berdasarkan nas. Ini saya baca di buku Tanya Jawab Tarjih jilid yang kedua, halaman 196. Saya ulangi. Jadi kalau kita memasang gambar, ya, memasang gambar, terutama dalam hal ini adalah gambar-gambar yang bukan bersifat alam, ya, tapi makhluk hidup. Gambar-gambar makhluk hidup seperti foto-foto kita dipajang di ruangan. Kalau itu digunakan, dimaksudkan untuk disembah, itu jelas hukumnya haram. Masa ada? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Artinya kalau kita masang gambar ataupun fotonya para syekh-syekh, kita masang gambar atau fotonya para wali-wali, kalau kita pasang foto atau gambar para ulama-ulama yang terdahulu, ya, mungkin juga lukisan para sahabat itu ya, kadang-kadang ada itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman dan Ali itu. Lalu dipajang untuk disembah. Itu hukumnya haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi silakan panjenengan pasang foto, pasang gambar, tapi jangan sekali-kali untuk disembah. Kalau disembah itu bisa menjadi haram. Kemudian yang kedua, kalau kita pasang gambar, pasang foto sebagai media pengajaran, media, sarana, maka itu hukumnya mubah. Seorang guru, seorang dosen
ketika mengajarkan kepada murid dan mahasiswanya, dia butuh menggunakan media berupa gambar-gambar. Contoh, seorang guru yang ketika mengajarkan wudhu kepada muridnya, ya, lalu di situ terdapat gambar orang wudhu dari yang pertama sampai akhir. Lalu ketika mengajarkan seseorang itu dengan sholat, dari mulai takbiratul ihram caranya seperti ini, gerakannya begini, sampai kemudian salam. Dia butuh media untuk penjelasan tentang itu, maka itu hukumnya mubah. Boleh pakai media gambar, tidak pun tidak mengapa. Artinya mubah saja. Jadi bisa jadi hukum haram karena disembah, ya, bisa menjadi hukum mubah. Boleh ataupun tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu kalau untuk media pengajaran. Lalu yang ketiga, untuk perhiasan. Nah, ini rata-rata kebanyakan insya Allah untuk perhiasan, ya, untuk hiasan dinding gitu, ya. Maka di situ ada dua. Kalau tidak khawatir mendatangkan fitnah, itu hukumnya mubah. Tidak khawatir mendatangkan fitnah, itu hukumnya mubah. Tapi kalau mendatangkan fitnah, itu bisa juga, kalau fitnahnya pada sisi maksiat, hukumnya makruh, dan jika fitnah itu kepada musyrik, hukumnya haram. Kira-kira apa yang dimaksud? Bapak Ibu, kalau kita pasang gambar, kalau itu gambar atau foto di antara keluarga kita ataupun orang yang kita sayangi, tolong untuk foto yang sekiranya tidak memperlihatkan dari aurat. Sebab apa? Itu bisa mendatangkan fitnah, ya. Dan kalau fitnah itu pada persoalan maksiat, maka itu sampai pada sisi makruh. Tapi kalau fitnah itu sampai kepada kemusyrikan, itu bisa menjadi haram. Sebaiknya tidak usah dipajang. Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika kita masuk rumah, ya, walaupun memang Islam itu mengajarkan untuk selalu berhusnudzon, berbaik sangka, ya. Terus di rumah itu ada gambar para wali lah, ya. Orang itu kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah. Uang masang fotone para syekh, para wali, jangan-jangan digunakan untuk dikultuskan begitu, ya, disembah. Nah, ini kira-kira itu bisa mendatangkan fitnah yang demikian, sebaiknya tidak usah dipasang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini perihal tentang masalah pasang foto ataupun gambar. Majelis Tarjih memutuskan demikian. Jadi bisa berhukum haram, bisa berhukum mubah, bisa berhukum makruh dan lain sebagainya. Mohon maaf sampai di sini bisa dipahami nggih Pak Bu? Soalnya sebagian juga, mohon maaf, ada yang ekstrim, ya. Ketika kita ngaji di Muhammadiyah, kita masih fleksibel sesuai dengan tarjih. Tapi ketika ngaji di tempat lain, langsung foto-foto yang ada di rumah dikukuti. Haram, haram, haram. Itu ada, ya, ada yang demikian. Nah, Muhammadiyah enggak seperti itu. Perihal tentang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ibu-ibu kenal dengan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bu? Temenan. Ketemu di mana, Bu? Ya. Ibu-ibu, Bapak, fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu pernah untuk tidak dipasang. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada penjelasannya, ya.
Jadi fotonya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, atau Bapak Kiai Haji Muhammad Darwis, ya, namanya kan Muhammad Darwis, ya. Tapi setelah beliau belajar di Mekah, itu oleh mufti di sana nama beliau diganti dengan Ahmad Dahlan. Itu dulu tidak boleh dipasang baik di rumah maupun di kantor-kantor ataupun di sekretariat Muhammadiyah, tidak boleh. Tapi setelah dirasa warga Muhammadiyah akidahnya sudah mapan, dengan memasang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan insya Allah tidak untuk dikultuskan, maka kemudian fatwa itu dicabut, direvisi, artinya diubah, yang tadinya tidak boleh sekarang dibolehkan. Ini kok hampir mirip dengan larangan ziarah kubur oleh Rasulullah, ya. Awal-awal itu kan Rasulullah tidak mengizinkan untuk umatnya berziarah kubur karena ditakutkan dengan berziarah justru orang itu akan menyembah orang yang diziarahi. Tapi setelah dirasa sudah mapan akidahnya, maka kemudian Rasulullah mengatakan sekarang berziarahlah. Ini hampir mirip, ya. Baik, yang berikutnya perihal tentang seni suara, khususnya suara alat bunyi-bunyian. Alat bunyi-bunyian hukumnya berkisar pula kepada ilatnya. Ilat itu artinya sebab. Dan hal-hal itu ada 3 macam. Yang pertama, menarik kepada keutamaan itu hukumnya sunnah. Menarik kepada keutamaan itu hukumnya sunnah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu perihal tentang musik menjadi polemik besar di negeri ini, ya. Yang satu ada yang mengatakan mutlak hukumnya haram, begitu. Yang satu lagi ada yang mengatakan boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang di tarjih itu dijelaskan bahwa kalau dengan musik menjadikan orang itu semangat dalam berjuang, itu bisa menjadi hukum sunnah. Bapak Ibu, pernahkah panjenengan lihat lomba dayung? Ya. Ya, kalau di sini nggak ada ya Bu ya. Mungkin lihatnya di TV lah, kalau Pekan Olahraga Nasional, PON atau SEA Games atau itu ada lomba dayung. Nah, ketika lomba dayung itu ada satu orang di depan yang bawa musik. Lalu dibunyikan musik itu menjadi penyemangat. Itu bisa menjadi hukum sunnah. Pakai musik itu untuk penyemangat. Termasuk ketika pasukan muslim melawan pasukan kafir Quraisy, lantas di situ ada musik yang bisa menggelorakan semangat, itu juga bisa menjadi hukum sunnah. Ini menurut tarjih loh Pak Bungi. Kemudian Profesor Kiai Haji Buya Hamka, ya, Profesor Kiai Haji Buya Hamka. Buya Hamka. Kalau Buya itu panggilan di Padang, Sumatera Barat, ya. Kalau di Jawa kan lebih dikenalnya dengan Kiai, gitu ya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika beliau menciptakan sebuah lagu, ada yang pernah tahu apa lagunya? Jihad, ya, panggilan jihad. Itu dibarengi dengan musik juga, dan pernah dipraktekkan waktu pembukaan muktamar di Solo, ya, di Stadion Manahan Solo. Itu ditampilkan musik dengan lagu panggilan jihad. Saya yang waktu itu ada di sana turut bersemangat, ya.
Adik-adik mahasiswa waktu itu ada yang ikut di Manahan Solo? Ya. Itu bisa memberikan semangat, ya. Nah, kemudian kalau sekedar untuk main-main, ya, sekedar untuk main-main belaka tak mendatangkan apa-apa, itu hukumnya makruh. Ya. Jadi panjenengan kalau main musik tidak ada gunanya itu mendingan ndak usah. Makruh itu. Bikin tetangga pusing. Ya. Tapi kalau main musiknya ada tujuan-tujuan tertentu, ya monggo. Tapi kalau main musik yang tidak ada gunanya malah bikin tetangga pusing dan emosi, ya mendingan ndak usah. Itu makruh, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau mengandung unsur negatif, ya, mengandung unsur negatif tentu itu haram, ya. Dan menarik kepada maksiat itu hukumnya haram. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kebanyakan mungkin yang ini musik digunakan, walaupun musik bisa juga digunakan sebagai penguat, ya. Tapi juga ada musik yang kadang-kadang itu bisa menjadikan seseorang itu tumbuh maksiatnya, ya, tumbuh maksiatnya. Maksudnya apa? Dengan musik dia makin lupa dengan Allah, dia makin jauh dengan Allah, itu maka hukumnya haram. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik kita mahasiswa bisa mencerna, ya, bisa memilah dan memilih musik yang seperti apa yang hukumnya bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Itu tergantung kita memainkan dan sebab kita menggunakan musik. Kalau ibu-ibu itu lebih suka kepada musik qasidah, ya Bu ya. Ibu-ibu kalau mendengarkan musik qasidah itu kan angen-angennya makin tentrem gitu ya. Itu bisa. Nah, yang berikutnya jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, seni bela diri. Ya, seni bela diri. Mengenai tentang seni bela diri di Muhammadiyah itu ada yang namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Maka ini hukumnya dibolehkan, tapi dengan catatan tetap menjaga marwah kehormatan, ya. Betapapun itu seni bela diri tapak suci, tapi kalau oleh mereka tidak menjaga kehormatannya, misalkan seorang perempuan tidak menggunakan kerudung, ya, itu jelas tidak dibolehkan, ya. Jadi harus tetap menjaga kehormatan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, perihal tentang seni suara itu ada yang dinamakan dengan qiraatil Quran. Orang membaca Al-Quran itu dibubui dengan seni sehingga Al-Quran yang dibaca itu bisa menambahkan keimanan, ya. Contohnya qori yang sudah sangat dikenal yaitu Haji atau Ustadz Haji Muammar ZA. Itu kan menggunakan seni suara untuk membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Zayyinul, kalau saya Zainal gitu ya. Ya, mirip-mirip lah ya. Zayyinul Quran bi aswatikum. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini, dengan harapan perihal tentang masalah seni yang
di mana seni itu tidak mungkin akan dilepaskan dari bagian kehidupan kita, ya. Maka kita tidak boleh gegabah di dalam menghukumi seni. Bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bahkan bisa menjadi haram, itu tergantung. Jadi tidak kemudian dipukul bahwa seni itu hukumnya haram, itu juga tidak. Seni hukumnya boleh apapun bentuknya dan apapun, itu juga enggak. Jadi ada klasifikasinya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan, ya, memberikan wawasan perihal tentang masalah seni. Dan Muhammadiyah itu sangat berhati-hati di dalam menentukan hukum. Jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Demikian dan insya Allah Bapak Ibu mohon doa dan restunya besok hari Ahad tanggal 3 Agustus saya diminta untuk ngisi pengajian di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Brebes untuk yang kedua kali. Ya, mudah-mudahan dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan RI yang ke-80. Dari kemarin kami sudah mempersiapkan materi-materinya Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nanti kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikian tadi live streaming kami untuk pagi hari ini. Setiap Jumat pagi kajian ba'da subuh bertempat di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Gerinting. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.